Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, teman-teman, pada video kali ini sesuai dengan apa namanya yang sudah aku posting gitu ya di YouTube, aku akan membahas mengenai masalah pendirian sampai dengan pengesahan suatu perkumpulan. Sepanjang video ini, jika teman-teman dengar kata perkumpulan, itu juga maknanya sama saja dengan komunitas ataupun mungkin mau membentuk yang namanya organisasi atau ormas segala macam. Nah, memang istilahnya kalau untuk proses prosedurnya itu dikenal dengan istilah perkumpulan, teman-teman. Jadi nanti jangan bingung lagi ya, misal, ah saya mau dirikan komunitas kok gitu, tapi kok penjelasannya tentang perkumpulan itu sama aja teman-teman. Oke. Oh iya juga, saya mau informasikan kalau teman-teman ada pertanyaan, itu bisa mengkontak bertanya melalui YouTube, kolom komentar, saya tuh paling aktif gitu ya, karena kalau YouTube itu notifikasinya langsung muncul di layar gitu loh teman-teman, maka saya selalu mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau di komenan YouTube saya tuh ada saya rata-rata saya balesin semuanya gitu. Dan juga bisa di Instagram, tapi kalau Instagram agak slow respon teman-teman, mohon maaf. Dan juga saya aktif di TikTok. Tapi kalau TikTok itu lebih banyak untuk sharing masalah perkuliahan mahasiswa gitu. Nah, oke lanjut aja nih supaya nggak lama-lama. Oke. Nah, materi, sorry, jadi berasa kuliah ya. Apa yang mau dibahas sih pada video kali ini terkait dengan urgensi pengurusan legalitas suatu organisasi atau perusahaan atau perkumpulan, lalu proses pengurusan untuk mendapatkan legalitasnya. Kalau perizinan untuk perkumpulan di skip ya, karena biasanya untuk perkumpulan jarang sekali mengurus yang namanya perizinan atau NIB, teman-teman. Lalu kemudian, nah sebelum jelaskan apa sih gitu ya perkumpulan itu teman-teman harus tahu dulu konsep dasarnya. Jadi kalau saya ngejelasin secara teoritis karena juga basically saya akademisi gitu ya. Jadi perusahaan itu dimaknai sebagai bentuk usaha yang dilakukan secara tetap terus-menerus dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan. Ketika seorang mendirikan suatu perusahaan gitu ya atau bentuk kegiatan usaha itu bisa dilakukan secara perseorangan dan juga dalam bentuk badan usaha. Nah, kalau perseorangan itu kan seperti misalnya teman-teman punya usaha toko baju atau di pasar punya toko kelontong, waserba. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai usaha perseorangan. Atau juga saat ini sudah ada perseroan perorangan, barangkali UMKM gitu ya. Nah, sekarang juga sudah ada istilahnya. Lalu juga bisa dalam bentuk badan usaha, teman-teman. Nah, badan usaha ini secara hukumnya itu dikategorikan atau digolongkan menjadi dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang non-badan hukum. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya di tampilan layar definisi badan usaha itu apa. Jadi badan usaha itu suatu wadah dalam konteks bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan. Nah, apa sih yang membedakan? Kalau dilihat pada pertanyaan yang pertama, apa sih yang membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan non-badan hukum? Jadi, pertama, letak perbedaannya sudah tentu dari prosedur pendiriannya, teman-teman. Ketika badan usaha itu kategorinya atau jenisnya adalah berbadan hukum, maka prosedur pendiriannya pertama harus ada akta notarilnya yang dibuat oleh notaris, akta pendiriannya. Lalu kemudian, untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka harus diajukan permohonan pendaftarannya tersebut ke Kemenkumham melalui sistem AHU online. Nanti Menteri akan mengeluarkan yang namanya SK pengesahan. Itu untuk prosedur legalitasnya. Sedangkan jika pada
kategori badan usaha yang non badan hukum, teman-teman, maka biasanya kalau dulu itu bisa cukup dibuat dengan akta notaris saja, dan dia tidak mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Kalau di aturan yang lama, yaitu di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu dikatakan, dibuatkan aktanya secara otentik, akta pendiriannya. Otentik itu berarti dibuatkan secara notaril gitu ya, lalu kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri. Tetapi maaf, tetapi sekarang sudah ada aturannya. Di dalam Permenkumham nomor 17 tahun 2018, sekarang hampir mirip nih teman-teman. Prosedurnya juga diajukan secara online ke Kemenkumham, tetapi dia bukan mendapatkan SK pengesahan, melainkan SKT atau surat keterangan terdaftar. Nah, itu yang membedakan. Perbedaan lainnya antara badan usaha yang berbadan hukum dengan yang non badan hukum itu adalah pada tanggung jawab pengurusnya. Jadi ketika nanti ada timbul suatu kerugian dalam suatu perusahaannya itu untuk perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ganti kerugiannya sebatas pada modal atau aset yang dimasukkan sebagai harta perusahaan. Jadi tidak ada campur aduk antara harta pribadi si pengurus atau pendiri dengan harta aset perusahaannya. Sedangkan kalau untuk kategori badan usaha yang non badan hukum, maka ketika ada timbul suatu kerugian, tanggung jawab ganti kerugiannya bisa saja mencapai kepada harta pribadi pendiri atau pengurusnya. Jadi harta pribadi bisa saja diambil sebagai bentuk pelunasan utang manakala aset atau modal suatu perusahaannya tidak mencukupi. Jadi terjadi yang namanya pencampuran harta antara harta pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Itu perbedaannya. Kenapa saya harus menanamkan ini supaya teman-teman tahu bahwa pilihan antara yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum itu apa namanya itu memiliki masing-masing konsekuensinya. Selain itu, kalau yang berbadan hukum nanti dia bisa aja membuat atau membuka rekening atas nama badan usahanya tersebut, misalnya PT. Dia bisa membuka rekening atas nama PT. Sedangkan kalau yang non badan hukum, dia tidak bisa membuka rekening atas nama usahanya tersebut. Biasanya atas nama pribadinya masih memakai nomor rekening si pemilik atau pengurusnya secara pribadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, bentuk-bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, teman-teman bisa lihat di sini ada PT, ada yayasan dan koperasi. Serta kalau yang non badan hukum, teman-teman mungkin tahu CV ya, banyak lah kalau teman-teman temui gitu ya. Apa namanya di jalan ada toko apa namanya toko yang menjual furniture ataupun bahan bangunan, biasanya nama tokonya tertulis CV gitu. Nah, di situ juga itu kategorinya kalau secara hukum kita tahu itu non badan hukum. Lalu kemudian firma. Nah, kalau firma itu teman-teman, contohnya nih ya, contohnya itu dia kantor advokat misalnya, atau misalnya, di apa, apotek gitu kan ada praktik dokter bersama. Nah, bisa jadi itu tergolong firma. Karakteristik dari firma itu adalah menggunakan nama bersama. Misal, Rani, Hendra, dan Ica, RHI gitu ya. Berarti kita bisa law firm, kantor hukum RHI. Nah, itu karakteristiknya, pakai nama singkatan dari nama bersama. Atau bisa juga Rani, kantor hukum Rani and Partner, law firm Rani and Partner. Nah, itu adalah contoh dari firma. Lantas, perkumpulan masuk pada kategori yang mana? Nah, teman-teman lihat dulu. Ini contoh ya, contoh logo dari kemarin saya habis ngisi seminar gitu ya. Kebetulan juga ada komunitas ini meminta saya jadi narasumber untuk memberikan edukasi terkait legalitas perkumpulan juga. Nah, kalau dilihat dasar hukum perkumpulan itu ada di Permenkumham nomor 10 tahun 2019 sebagai peraturan perubahan atas Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Nah, definisi perkumpulan ditemui di Permenkumham nomor 3 tahun 2016 bahwa perkumpulan itu adalah badan hukum. Jadi kalau menurut aturan ini perkumpulan merupakan badan hukum.
yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, tidak membagikan keuntungan pada anggotanya. Jadi di sini adalah kategorinya badan hukum. Loh, apakah menjadi ketika perkumpulan itu belum mengurus prosedur legalitas dipandang sebagai perkumpulan yang ilegal? Oh tidak, teman-teman, gitu ya. Sepanjang dia kegiatan tujuan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum, meskipun tidak mengurus proses legalitas untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, maka kategori perkumpulan itu adalah perkumpulan yang non berbadan hukum. Nah, apa sih urgensi perusahaan atau organisasi atau perkumpulan itu harus mengurus legalitas sebenarnya untuk mendapat status badan hukum. Nah, ini konteksnya adalah jika ingin mendapatkan status sebagai badan hukum. Pertama, itu merupakan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kata peraturannya tadi kan kalau mau mendapatkan status sebagai sah sebagai badan hukum, maka di peraturannya sendiri itu ada memuat prosedur tahapan yang harus dipenuhi dan diikuti ketika ingin mendapatkan status perkumpulan itu sebagai badan hukum. Yang kedua, urgensinya atau pentingnya mengurus legalitas untuk perkumpulan itu adalah memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum manakala terjadi sengketa. Jadi kepastian dalam hal ini adalah kepastian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan. Jadi kita skupnya perkumpulan ya teman-teman. Nah kemudian eh, apa namanya dan juga memberikan kepastian serta perlindungan manakala terjadi masalah-masalah hukum dalam perkumpulan tersebut. Dan yang ketiga adalah kemudahan dalam pengembangan usaha serta kerjasama dengan pihak ketiga. Karena bisa saja pihak ketiga akan melihat apakah perkumpulan ini resmi. Biasanya kan begitu ya kalau orang awam. Ini resmi apa enggak ya? Ini jangan-jangan abal-abal. Nah, untuk menimbulkan kepercayaan bahwa perkumpulan kalian itu adalah perkumpulan yang legal, maka biasanya nanti bisa ditelusuri. Ini terdaftar nggak ya di Kemenkumham? Nah, itu nanti kalau misal terdaftar, kalian dipercaya, jadi orang itu melakukan kerjasama dengan, maksudnya perusahaan lain yang ingin melakukan kerjasama, menggait perkumpulan kalian untuk ikut dalam event-event atau apapun itu, menjadi tidak ragu-ragu gitu loh. Jadi adanya kredibilitas yang timbul seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu mengenai definisi tadi dari perusahaan, pengkategoriannya, definisi perkumpulan, urgensinya. Sekarang tahapan pendirian. Sebelumnya, saya juga sudah pernah buat 2 video, teman-teman, terkait dengan perkumpulan. Juga ada tutorialnya juga di situ. Nah, kalau yang ini kan lebih penjelasannya lebih detail ya. Secara teoritisnya tadi kan juga sudah teman-teman ketahui. Nah, tahapan pendirian ini saya bagi menjadi 4 poin, 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pranotaril. Tahap pranotaril ini bagi saya adalah tahap di sisi pengurus perkumpulannya sendiri. Sebelum mereka datang ke kantor notaris ingin membuat akta pendirian perkumpulan, mereka harus menyiapkan ini di poin 1. Yang pertama, eh, pengurus harus menyiapkan dokumen pengurusan perkumpulan. Seperti bawalah fotokopi identitas para pengurus dan anggota pengurusnya gitu ya. Lalu kemudian bawa ADART-nya. Jadi harus punya ADART dong. Karena ADART kan landasan sebenarnya aturan main bagi para pengurus dan anggota menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud, tujuan dan asas dari perkumpulan tersebut. Dan itu nanti pasti biasanya ditanya sama notaris, ADART-nya mana? Karena dari ADART nanti baru notaris bisa membuat akta pendirian perkumpulannya. Lalu juga para pengurus harus menyiapkan nama perkumpulan yang akan didaftarkan sebagai badan hukum. Jadi di sini juga kalau dalam prakteknya memungkinkan sekali ketika kita sudah menyiapkan nama perkumpulan. Misalnya perkumpulan perkumpulan notaris Indonesia misalnya gitu kan ya. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika kita coba daftarkan nama tidak dapat diverifikasi atau ditolak.
di sistem online Kemenkumham karena misalnya nama sudah terdaftar oleh perkumpulan lain yang sudah mendaftarkan nama tersebut lebih dulu atau nama misalnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Nah, itu bisa saja terjadi sehingga biasanya diminta untuk menyiapkan alternatif nama perkumpulan itu lebih dari satu, gitu ya teman-teman. Lalu tahap yang kedua adalah notaris belum tentu nih bisa membuatkan langsung akta perkumpulan karena tahapan yang diminta atau disyaratkan oleh Kemenkumham, oleh undang-undang, itu adalah pesan nama terlebih dahulu. Nah, di tahap pemesanan nama ini sebenarnya ranahnya bisa notaris, bisa dilakukan oleh pribadi, orang pribadi gitu. Tetapi jarang sih ada yang mau ngurus secara pribadi karena mungkin mikirnya nggak tahu atau ribet gitu ya, harus ngupload-ngupload segala macem. Nah, biasanya minta sekalian urus sama notaris gitu. Lalu tahap ketiga adalah setelah pesan nama perkumpulannya diverifikasi, disetujui oleh menteri, baru notaris akan membuatkan akta pendirian dan mendaftarkannya. Lalu nanti di poin keempat, tahap keempat adalah pengesahan oleh menteri. Nah, kita masuk penjelasan lebih rinci lagi. Ada ketentuan dalam penggunaan nama perkumpulan sebagaimana yang sudah ada diatur di dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2019 bahwa nama perkumpulan harus menggunakan huruf Latin terdiri dari 3 kata. Misalnya Perkumpulan Penari Balet Indonesia misalnya begitu ya atau Ikatan Notaris Indonesia, Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, kan gitu. Lalu terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk suatu kata. Tidak menggunakan angka atau tanda baca. Jadi misalnya huruf mau tulis huruf G tapi dibuatnya 6. 6 lalu kemudian huruf I diganti angka 1. Nah, nggak boleh seperti itu ya, teman-teman. Lalu kemudian tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan gitu. Tidak menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama perkumpulan. Tidak mempunyai arti perkumpulan yang sama dengan perkumpulan lain atau badan hukum atau persekutuan perdata atau entitas lain yang bukan kewenangan menteri mengesahkan. Jadi misalnya kalian buat perkumpulan penari daya Kalimantan, BHD. Nah, BHD itu kan sebenarnya istilah PT tapi untuk luar negeri ya, istilah PT di luar negeri di Malaysia tuh kalau nggak salah BHD tuh. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Sedangkan kalian berdiri di Indonesia itu kan harus tunduk pada ketentuan badan hukum di Indonesia gitu. Jadi loh kalau kayak gitu nanti pasti akan ditolak karena ada kalimat BHG itu menimbulkan keraguan-raguan. Ini perkumpulannya di Malaysia apa di sini? Kalau di Malaysia ya bukan kewenangan kita untuk, maksudnya bukan kewenangan menteri untuk mengesahkan kan begitu ya. Kira-kira begitu contohnya. Lalu kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak boleh sama dengan nama perkumpulan yang telah terdaftar dalam perkumpulan. Lanjut teman-teman, ini adalah proses pemesanan nama perkumpulan. Nah, proses pemesanan nama perkumpulan itu dilakukan secara online di sistem Ditjen AHU online. Teman-teman bisa lihat di sini, tinggal masuk saja ke ahu.go.id, nanti tampilan layarnya akan seperti ini. Lalu klik aja yang perkumpulan ini teman-teman. Jika sudah, maka tampilan layar akan menjadi seperti yang ini. Nah, di sini tertulis pesan nama oleh umum atau pesan nama oleh notaris. Makanya tadi di awal sebelumnya saya katakan untuk pemesanan nama bisa dilakukan orang individu ataupun minta notaris sekalian. Tapi dalam prakteknya rata-rata ya orang datang ke notaris minta diurus semuanya sampai selesai. Mereka nggak mau tahu gitu ya. Mereka taunya nanti ya udah sah gitu. Boleh. Nah, kalau misalnya nih pesan nama oleh umum diklik, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ada kode pembayaran, nama perkumpulan yang diinginkan, singkatan perkumpulan, dan nama domain perkumpulan. Nah, untuk di sini kita harus bayar untuk pesan nama. Satu kali pesan nama, maka bayarnya 100.000 teman-teman. Nanti klik di sini yang merah ini, langsung cari, dan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi pemesanan nomor voucher atau billing untuk pesan nama. Ingat, pembayaran 100.000 itu untuk satu kali pesan nama. Jadi nggak bisa kalian tulis jumlah pembelian 3, terus kalian bayar satu, nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya nanti nama ini ditolak, makanya saya bilang siapkan alternatif nama lain. Dan kalau ini ditolak, kalian ulang lagi di proses yang ini.
gitu ya. Input lagi nama yang baru, bayar lagi, gitu sampai verifikasi gitu teman-teman. Setelah ini, nanti setelah pemesanan nama selesai dilakukan, maka kita hanya menunggu verifikasi persetujuan pemakaian nama perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM secara elektronik. Dan kalau misalnya ternyata disetujui bahwa nama perkumpulan itu dapat dipakai, nah baru notaris akan membuatkan akta perkumpulan. Yang perlu diketahui juga ada larangan dalam penggunaan nama perkumpulan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, larangan itu pada intinya adalah suatu nama perkumpulan tidak boleh menggunakan nama, lambang, logo, bendera dari lembaga pemerintah atau lembaga internasional, tidak boleh sama menggunakan nama, lambang, logo, bendera menyerupai atribut dari organisasi terlarang atau separatis, dilarang menggunakan nama, lambang, logo, bendera menyerupai nama ormas ataupun partai politik. Paham ya, teman-teman? Nah, baru pembuatan akta perkumpulan. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa menampilkan bentuk akta perkumpulan yang dibuat notaris itu seperti apa, karena itu adalah kerahasiaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris itu bersifat rahasia. Ya, tidak bisa saya sembarangan mengupload menunjukkan kepada teman-teman gitu karena ada kode etiknya. Tapi saya bisa sampaikan bahwa kalau mau tahu isi akta perkumpulan itu, teman-teman bisa lihat dari poin A sampai M. Ini mayoritasnya seperti ini, tapi nanti tergantung notaris bisa lebih detail lagi atau mengeksplor lagi apa yang mau diatur di dalam akta yang pastinya bersumber daripada juga ADART si perkumpulan tersebut, gitu ya. Nah, kalau nanti ini sudah dibuat aktanya, baru nanti notaris akan mengupload ini akta ke sistem AHU tadi untuk permohonan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Nah, pengisian form pendirian perkumpulan ini dilakukan oleh notaris melalui sistem AHU online dengan menyertakan dokumen akta pendirian perkumpulan yang telah dibuat disertai dokumen pendukung lainnya. Meliputi, nah ini ada lagi nanti ini dokumen ini semuanya notaris yang siapkan. Dan teman-teman perkumpulan juga harus buat NPWP badan NPWP perkumpulan seperti itu. Nanti kalau nggak pandai ngurus juga minta tolong sama notarisnya sekalian, gitu ya. Nah, ini nanti pengesahan. Setelah itu kan diinput-input dokumennya. Dan ingat teman-teman, ini juga harus ada biaya lagi. Untuk biaya pengesahan loh ya. Pengesahannya tadi, ketika notaris menginput akta perkumpulan itu, dia harus bayar dulu. Nah, kan ada nih di pasal 11 teman-teman bisa lihat wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan di bank sesuai dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang berlaku. Kalau di adik saya kan kebetulan kerja di kantor notaris, saya tanya kalau di sini berapa gitu ya. 250.000. Saya nggak tahu emang udah dari apakah ini sama semua daerah mau dimanapun gitu ya. Kalian mau ngurus pengesahan ini emang 250.000 ditetapkan Kemenkumham atau bagaimana saya yang kurang tahu. Yang pasti yang saya tahu biayanya 250.000 kata adik saya. Nanti kalau sudah bayar, nanti di sini pasal 9 sampai 10 teman-teman bisa lihat permohonan diajukan oleh pemohon dalam hal ini kan notaris yang masukkan nanti kepada menteri secara online. Lalu melampirkan format pendirian yang tadi, dokumen-dokumen yang pendukungnya tadi ini, gitu ya teman-teman. Lalu pasal 13, apabila udah diupload gitu ya. Nanti kita nunggu aja verifikasi dari menteri. Nanti menteri akan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik. Itu kurang lebih waktunya adalah 2 minggu alias 14 hari. Sejak tanggal pernyataan tidak keberatan itu dikeluarkan. Nah, kalau sudah baru SK-nya keluar. Nanti diberikan ke notaris, notaris tinggal cetak dan memberikan kepada saudara selaku pengurus perkumpulan. Nah, ketika saudara dapatkan SK perkumpulan, berarti saudara sudah, berarti perkumpulan saudara itu sah berbadan hukum. Nah, udah tahu ya tadi konsekuensinya apa ketika berbadan hukum di awal tadi kan saya sudah jelaskan. Itu kira-kira teman-teman penjelasan pada hari ini gitu ya. Semoga ini menjadi tambahan informasi untuk kalian semuanya.
Kalau ada pertanyaan, kalian nanti boleh tanyakan kepada saya di kolom komentar, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.